Buat teman-temanku semuanya, my bro, my gengs, jangan lupa ya di like, komen, dan di subscribe. Karena like dan subscribe kalian kebahagiaan buat saya. Hai deh. Hamko homi se curalo. Kayak film India. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat my gengs, my bro, teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan gue Uca Limau, cowok kece pertama yang tercipta dengan cita rasa Indonesia asli, tanpa pemanis buatan dan setia hingga tetes terakhir. Hai deh. Nah, sekarang kita lagi udah jam makan siang sih, tapi dari tadi tuh gue lagi mikir kira-kira kalau mau bikin konten apaan ya gitu. Akhirnya udahlah opening dulu aja deh, masalah isi konten ntar belakangan. Nah, tapi ada kepikiran tadi kayaknya mau nyari tukang-tukang makanan lagi, ngobrol-ngobrol enak kali ya, kayak yang tukang somai nah itu makanya ya udahlah, sekarang yang penting opening dulu, ntar masalah kontennya gampang, ketemunya aja deh tukang-tukang yang memang bisa diajak ngobrol, ada pikiran sih ke atas itu. Ya udah deh, mau gimana lagi, abis opening juga nggak boleh lama-lama. Masa opening lama-lama, opening apa pidato kemenangan. Ya udah kalau gitu ya, ikutin terus ya kontennya, pokoknya suka-suka Uca deh ya. Nah, my gengs, my bro, tuh di situ ada mobil tuh. Ayo kita lihat mobil apa nih. Sini ini. Iya nih. Ini my gengs, my bro. Ini adalah mobil istimewa, Transformer, mobil spesial. Nggak semua orang kalau dikasih mau nih. Ya nggak? Mau tahu kan mobil apa dong? Udah ada selang, udah ada segala macam. Nah, sekarang kira-kira supir yang mana nih yang bawanya nih? Kita cari yuk, kita ajak ngobrol. Bagaimana suka dukanya dia dalam bawa mobil apa namanya ini? Mobil loading barang ya. Oke, ini mobil tangki. Yuk kita cari yuk. Yuk. Maaf Pak, ya, Pak. Ya. Mau ngobrol-ngobrol Pak, minta izin waktunya, boleh Pak? Boleh. Siap. Dengan Bapak siapa Pak? Sodri Pak. Bapak Sodri. Siap. Pak, ini saya kan, saya duduk di bemper nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya kan dari jalanan kan Bisa, ada yang ada duduknya. ngelihat tuh Pak ya. Kalau apa ada mobil tangki lah ya gitu ya. Mobil sedot WC. Iya mobil TC. Ini saya langsung wah kayaknya enak nih kalau ngobrol-ngobrol nih gitu Pak. Karena kan kita kan taunya kan identik kan, wah mobil ini, mohon maaf Pak ya, mobil gini orang bau segala macam. Nah, saya mau tanya nih, kalau dari Bapak Sodri ya? Iya. Pak Sodri udah berapa lama Pak jadi supir mobil sedot WC gini? Sekitar 22 tahunan. Saya dari bujangan, kebetulan saya sekarang anak 4 sudah mentas semua. Dari 22 tahun, dari single sampai 5. Iya. Anak 4 ya? Siap. Jadi bujangan sampai sekarang masih? Sampai sekarang. 22 tahun berarti sekitar tahun 97. Iya. Iya, 97 ya? 97-an. Berarti ketika masanya udah ngalamin berbagai macam presiden nih. Banyak banget ini. Iya. 22 tahun. Nah, 22 tahun itu nyupir di satu tempat atau maksudnya di satu perusahaan atau pindah-pindah Pak? Enggak, kebetulan saya pindah-pindah. Awalnya memang saya ngikut mobil DKI. Oh itu yang punya Pemprov? Ya punya Pemprov. Oke, punya Pemprov. Kebetulan diambil sama swasta. Jadi sekarang saya kebetulan juga bawa mobil punya orang DKI juga. Oh, jadi gitu. masih punya. Oh jadi gini. DKI. Jadi waktu pas pertama kali jadi supir, Bapak Sodri itu kerjanya resmi di Pemprov? Bukan, saya orang luar, orang swasta juga. Orang swasta, bawa mobil Pemprov? Iya. Oh, sekarang nih kebetulan mobil yang Bapak punya mobil orang Pemprov juga nih? Iya. Oh gitu, nah kalau
dapat orderannya tuh Pak, biasanya dari lingkar Jakarta apa dari mana Pak selama ini yang sering Bapak? Yang paling jauh deh, yang paling jauh. Kebetulan saya sampai ke daerah Cikampek juga pernah. Daerah Balongan pun pernah. Oh Balongan, iya tahu. Nah, Dari sini Pak? Dari sini. Dari sini, dapat orderan ke Balongan. Ke Balongan. Itu benar orang Balongan nelfon ke Orang sini. Balongan, kebetulan kita punya orang di sana juga. Oh, jadi kayak model ya apa ya? Kayak model agen kali gitu Pak ya? Iya. Oh, jadi dari sana bisa Bu. Nah, terus dia minta bantuan dari sini. Balongan. Paling dekat ya paling di daerah mana Pak? Saya ke Bandung juga paling dekat ya sekitar Radio Dalam Sini. Pernah ke Bandung juga? Bandung ya Nah, sering. gini ya? Yang bener Pak. Iya, ke Bandung. Nyedot ginian nih. Iya. Buset, ke Bandung naik mobil. Jadi kebetulan kan mobil ini kan platnya hitam, jadi memang kemana aja kita bebas. Oh, karena orang taunya kan pribadi ya? Orang pribadi. Orang pribadi, ya. oke. Oh, jadi kalau nih ilmu juga nih. Jadi kalau memang kalau plat kuning mungkin agak sedikit terkendala Pak ya? Karena itu kan kalau nggak salah kuning itu mobil angkutan umum ya? Angkutan umum. Oh, apalagi Jadi merah ya, nggak boleh kali ya? Apalagi merah, itu kan per wilayah. Per wilayah. Kebetulan yang saya bawa platnya hitam, jadi kemana pesanan kita Bebas. bebas. Itu pakai surat jalan nggak Pak? Kalau kebetulan surat jalannya enggak. Oh enggak ya? Jadi kita Karena ini kan pribadi sih ya soalnya ya, betul. Mm-mm. Oh, jadi paling jauh ke Bandung. Ke Bandung. Nah, kalau waktu saat Bapak pergi ke Bandung tuh, Mm-mm. itu dia Bapak nginep atau memang pulang pergi Pak? Pulang pergi. Berangkat dari sini? Kapan? Berangkat ya tergantung permintaan. Jadi sana kita janjian kapan kita bisa ke sana berangkatnya gitu kan. Oke, Dikatakan kan mobil ini kita mobil storan. Oh. Jadi kalau seandainya sampai 2 hari kan harus di sana juga kita store kan 2 hari juga. Nah, lagi ngobrol telepon bunyi lagi, nggak apa-apa, Iya, terusin aja Pak. apa, Gini lanjut telepon. aja. Iya, biarin aja dah. Kita silenin aja dulu. Nah, itu paling jauh Pak ya. Nah, terus kalau memang dalam sehari Bapak bisa dapat berapa orderan Pak? Nggak Saya tentu jauh Pak. dulu. Oh, Kebetulan kan kalau mobil ini kan namanya WC Pak ya. Jadi kan kadang-kadang kalau lagi ada, kalau lagi enggak juga namanya WC gitu kan. Jadi karena bisa, kan nggak setiap hari, waktu orang nyedot setiap ya. bulan iya. Kalau keseringan juga saya nggak enak juga. Namanya Iya. WC kan pasti ada tahunannya paling enggaknya. My gengs, my bro, Ujang. Kita pindah dulu lokasi deh ke sebelah sana dah ya. Boleh. Pak, kita pindah dulu Pak. Siap. Nah, my gengs, my bro, kita udah pindah masuk ke dalam nih. Soalnya di luar hujan. Deras Gerimis, sih, iya. gerimis ya gede. Jadi ke Bandung itu janjian dulu Pak ya. Janjian dulu. Misalkan ditelepon hari Senin, oke Pak, tolong kerja diangkutnya misalkan hari Rabu, misalkan ya. Jadi berangkat dari sini pagi. Pagi. Selesai dari sana siang, sore langsung pulang lagi ke sini Langsung Pak. balik lagi ke Jakarta lagi. Nah, kapasitas tangki ini Pak untuk berapa kali penyedotan Pak? Kebetulan yang saya bawa ini kapasitasnya 4,3. 4,3 itu maksudnya apa? 4 kubik. Oh, 4 kubik. lebih ya. Berarti sekitar 4.000 liter ya? 4.000 liter lebih. 4.000 liter dari 4.300-an kapasitasnya. Itu bisa kalau kita hitung per tangki apa per sedotan itu bisa dapat maksimal berapa Pak? 5, 6 kali? Kalau kebetulan kalau satu rumah kan rata-rata kalau perumahan kan cuma 2 kubik Pak ya. Oh, 2 kubik. Jadi bisa muat 2 rumah sebetulnya. Oh, jadi satu penyedotan itu dia bisa sampai 2000. Bisa 2 rumah. Dua kubik ya? Iya. Dan rata-rata kan kalau rumah ini kan rata-rata cuma 2 kubik kapasitasnya. Sedangkan yang mobil yang saya bawa ini kapasitasnya kan 4 kubik lebih. Oh, berarti hanya bisa 2 kali. Bisa dua rumah, bukan 2 kali. Iya, 2 rumah. My gengs, my bro, ternyata ini juga baru tahu nih. Ternyata satu rumah itu bisa sampai 2 kubik, Pak. Bisa, iya. Sebanyak itu ternyata, Pak ya? Iya. Itu malah termasuk paling sedikit, 2 kubik. Malah kan kalau yang BTN itu kan memang kan rata-rata kan 2 kubik. Kalau yang rumah biasa malah lebih dari satu mobil malah. BTN yang kecil itu memang rata-rata 2 kubik. 2 kubik. Apalagi rumah-rumah biasa kayak di rumah-rumah yang gitu ya? besar-besar begini kan. Nah, kalau rumah-rumah gede itu paling gede berapa, Pak? Atau gini deh, berapa banyak Bapak pernah terima orderan? Bisa sampai ada yang satu rumah itu dua mobil ada. Saking lamanya. Bahkan kan itu kan bisa tahun 15 tahun baru nyedot gitu kan. Oh, iya. Jadi sebenarnya septic tank lah kita bilang ya. Septic tank itu ada jangka waktunya ya. Jangka waktunya. Berarti antara minimal misalkan 10 tahun sampai 15 tahun. Iya. Oh, dari misalkan udah 15 tahun dia udah mentok disedot, makanya dia banyak karena udah belasan tahun gitu Pak ya. Iya, bisa lama lah gitu kan.
Ya tergantung dari pemakaian juga gitu kan. Kalau speed tank ini kan kadang-kadang kalau yang sudah tahu, tukang yang sudah tahu itu kan ada resapannya. Oh iya ya, di tempat saya ada dibikin tuh. Jadi resapan. ada lubang khusus Iya, resapan. heeh. Oh, itu fungsinya untuk apa Pak kalau resapan Pak? Itu kan fungsinya kan biar nantinya kan antara air sama kotoran misah. Oh, oke, Gitu. oke. Itu yang nantinya bisa lama. Yang bisa 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Oh, jadi kalau memang yang bagus itu, nih My Gengs, My Bro, Iya. jadi ternyata septic tank yang bagus itu adalah yang punya resapan Pak Ada ya? resapan. Karena untuk memisahkan antara air dengan isinya lah bisa dibilang Iya. gitu ya. Nah, kalau yang tanpa resapan juga sebenarnya nggak apa-apa, cuman dia lebih cepat penuh bisa Lebih dibilang Pak ya? cepet. Tapi kalau harapan saya selaku pengemudi mobil tangki Nggak boleh ya, benar-benar. kepenginnya ya jangan terlalu lama. Oh, Kalau kelamaan juga saya ngasih nafkah anak istri, kelamaan juga ya? kelamaan juga kasihan. Saya kan perlu makan setiap hari kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi yang standar-standar aja Standar-standar lah gitu. ya. Jadi gini, nah kalau dari Bapak sendiri kan udah 22 tahun nih, Iya. ada sarannya gitu loh. Kira-kira maksimal tuh yang paling bagus untuk rumah tinggal, terutama untuk rumah tinggal ya, perumahan ya. Iya. Itu paling bagus maksimal berapa tahun Pak? Biar pertama septic tanknya nggak terlalu penuh. Iya. Karena kan kita mesti akui dong kalau terlalu penuh kan juga kan akan istilahnya Iya. lubangnya ya kalau kata besi bekarat lah gitu Iya. ya, jadi nggak bagus. Gimana Kalau Pak, di berapa Jakarta lama? sih bagusnya paling lama itu 3 tahun lah. Dikarenakan memang kenapa di Jakarta ini kan rata-rata daerahnya kan daerah rendah. Jadi maksudnya itu air biar nggak terlalu namanya kotoran kan. Oh, nggak Nah, tercampur takutnya dengan nanti air. campur sama air. Oh, gitu. Sama air bersih, jadi maksimal 3 tahun. Maksimal 3 tahun. Itu dibikin rutin lah gitu ya? kan. Per 3 tahun sekali. Per 3 tahun sekali Oh, gitu. karena daerah Jakarta kan Termasuk daerah daerah rendah. Jangan Yang sampai mana air kotoran ini kan lari bercampur. campur sama Oke, air. My Gens. Jadi gini, 15 tahun itu adalah maksimalnya Pak ya. Maksimalnya. Maksimal. Itu pun mungkin dengan dilihat dari daerahnya. Kalau emang daerahnya tinggi, mungkin masih bisa lah. Masih bisa. Tinggi dalam artian antara dia taruh septic tank dengan resapan air nih, tempat orang ambil air jauh Pak ya. Iya. Tapi kalau untuk Jakarta yang memang resapan airnya rendah, bisa dibilang tempat airnya tanahnya rendah lah Pak ya. Tanahnya rendah. Itu bagusnya 3 tahun. 3 tahun sekali. Nah, selama Bapak 22 tahun ada suka dukanya nggak Pak? Banyak suka dukanya. Pak. Nah, coba Pak gimana Pak biar. Kalau suka dukanya namanya mobil tinja gitu Iya ya, itu saya mau Kadang-kadang bilang itu dari tadi sebenarnya tuh. kadang-kadang kita mau ngambil, ya kalau mungkin kalau yang di pinggir jalan begini kan nggak ganggu orang. Oh. Kalau yang di dalam, kadang-kadang kan saya suka dukanya begini, kepengen nolong orang. Orang itu nggak punya uang terus terang kan. Saya pernah kejadian di masa saya juga waktu itu, sebenarnya saya juga orang susah, orang sulit, tapi ada orang yang membutuhkan Pak. Aha. Itu ada ibu-ibu sampai saya agak sedikit tersendat ya. Ibu-ibu itu ngontrak, bahkan itu sama sekali nggak punya uang. Jadi kepengen bagaimana agar dia bisa buang air. Dia punya anak, punya cincin apa ini? Oh, Giwang. Iya, giwang. Giwang yang lagi dipakai katanya mau dijual buat bayar mobil tinja saya atau itu yang gitu. Saya sampai keluar air mata, yang intinya jangan begitu pula. Kita sama-sama nolong aja, nggak usah. Kalau memang ibu nggak ada, nggak apa-apa. Saya juga ikhlas, gitu kan. Sampai segitunya. Cuma di sisi lain memang kadang-kadang ada orang yang kita menumpang parkir menyedot aja nggak boleh. Karena Dengan identiknya alasan jalan kan kali ya. bau gitu kan, bau. Itu kadang-kadang kita sampai ribut, sering kejadian begitu. Jadi masih banyak. Padahal kita juga nolong orang, tapi di sisi lain banyak orang yang kurang, kesadarannya kurang. Gitu kan, dalam arti kita menumpang parkir, menolong orang yang susah, itu kalau ke dalam kan kita nggak mau, Ya, gitu. harus itu kan. Itu di situnya kadang-kadang suka dukanya, kadang-kadang suka ya Allah, kenapa sih orang kok kadang-kadang kok masih ada yang begini gitu Ya. kan. Jadi kita mungkin apa kurang koordinasi sama lingkungan, ya nggak tahu juga. Kalau menurut saya sih Pak ya, Mm-mm. image-nya Pak. Image-nya Image-nya bisa kan juga. mobil tinja, Iya. bau, kotor Iya. ya. Mungkin mereka takut kalau parkir mungkin di lingkungan mereka atau di pekarangan depan rumah tuh nanti Iya. sisa-sisanya ada Sisa-sisanya. gitu kalau menurut saya. Oh, jadi ada kesan, pernah Bapak pernah ada pengalaman seperti itu Pak ya, Seperti sampai itu. ada orang Itu yang sampai memang sekarang saya nggak hilang. oh, itu kalau boleh tahu di daerah mana tuh Pak? Daerah Jakarta Selatan Jakarta juga, daerah Selatan juga. sini. Ya. Oh, oke. Itu kisaran tahun berapa tuh Pak? Itu, Udah lama? Itu sekitar 2011. Oh baru? Iya, Oh belum ya lama. lumayan lama Iya. ya, udah 9 tahunan lah ya. 10 tahun. Nah, ada nggak Pak pernah dapat pengalaman-pengalaman lucu nggak misalkan Mm-mm.
yang mau disedot rumah ini, ternyata Bapak malah kesini gitu loh, atau mungkin salah. Pernah juga, jadi kadang-kadang kita memang dari atas kepedeannya gitu ya. Gimana Pak, gimana? Jadi kadang-kadang kita juga sempat kena semprot juga. Jadi katanya beliau nggak pesen, memang kan kadang-kadang kesalahan dari saya juga. Oh gitu? Jadi orang datang ke sini, kita nggak tulis alamatnya yang biasa, kita janji yang biasa. Ternyata itu bukan, setelah datang sampai sana, kita nurunin selang, udah ngetok pintu, bahkan sampai marah-marah. Mau ngapain Pak, katanya, masuk-masuk ke pekarangan saya gitu kan, ke rumah saya. Saya pikir, udah saking pedenya dari sini kan dia bilang yang biasa gitu kan. Ternyata begitu sampai dibuka pintunya saya nurunin selang bukan. Akhirnya kan cecok mulut, sangkanya kita yang ada yang enggak gitu karena sangkanya penjahat juga. Oh, begitu. Jadi pernah kayak gitu Pak? Pernah. Orang datang ke Bapak karena dia mungkin udah beberapa kali kayak gitu ya. Terus tempat biasa Pak ya? Iya. Tuh, yang biasa Pak gitu kan. Tapi ternyata saya datang ke sana kok malah salah alamat bukan gitu kan. Begitu. Nah kalau gini kan kita kan bicara dengan kondisi lagi gini Pak ya, Iya. lagi corona lah. Ada perbedaan nggak Pak antara kerja Bapak sebelum dan selama corona ini? Ada. Jadi kalau yang sekarang kadang-kadang kita juga masuk ke rumah orang, hati-hati. Yang jelas nggak boleh lepas salah satunya masker begini kan. Seharusnya memang ada sarung tangan. Bahkan sampai saya masuk ke rumah itu kita mau masuk gelar koran dulu. Jadi yang mau kita lewati digelarin koran dulu. Iya. Ya kita juga maklum, kita nggak boleh tersinggung. Memang sudah kerjaan saya begitu gitu kan. Lagipula, apapun kita harus ikut sama konsumen begitu. Oh, mau kayak gimana juga Pak? Itu kan ya bisa dibilang bagian dari pekerjaan Pak. Iya, ya, bagian dari pekerjaan. pekerjaan. Ya begitu. Jadi dengan adanya penyakit yang corona sekarang yang menakutkan ya begitu. Jadi apapun kita selalu ikut anjuran dari pemilik rumah tersebut gitu kan. Nah kalau maksudnya gini Pak, terus sebelum corona misalkan ada perubahan orderan nggak Pak? Misalkan dalam sebulan biasanya misalkan dapat 10, terus sekarang pas corona ini kan udah mau beberapa bulan nih, jadi menurun, orang jadi jarang ada yang mau apa gimana Pak? Jadi memang perubahannya jauh. Jadi selama ada COVID ini kan sudah 4 bulan ya. Iya udah mau jalan ke 4 bulan. Kita buat makan ini susah terus terang. Biasanya Pak sebelum corona Biasanya kalau sebelum itu kan sebulan? bisa pokoknya setiap hari bisa dikatakan walaupun satu dapat gitu sebelum kan. Corona? Sebelum corona. Tapi sekarang dengan ada corona 1 minggu bisa 2-3 kali kita nggak narik. Ini sampai sekarang dari kemarin mobil saya belum gerak. Berarti sebelum ada corona, kita bicara per minggu aja lah ya. Per minggu tuh bisa ada minimal 3-4 kali. 3-4 kali ya. Setelah pas ada corona ini 1-2 pun belum tentu nih. Belum tentu. Pengaruhnya ada pengaruh juga Pak ya? Pengaruhnya. Padahal kalau kita bicara nih Pak ya, kerjaan Bapak kan nggak ada urusannya dengan corona. Seharusnya ya, maksudnya gitu loh, nggak perusahaan pabrik juga bukan. Intinya apa yang Bapak lakukan ini kan nggak ada urusan sama corona karena kan safety tank gitu loh, kita bicara itu ya. Tapi ternyata ada imbasnya juga Pak ya? Imbasnya juga. Ya mungkin dikarenakan apa memang orang itu takut atau bagaimana atau kan. bisa jadi mungkin gini kali Pak, namanya kan udah 4 bulan mereka juga nggak kerja kali ya, nggak ada duit juga kan. Bisa juga karena kan ya kita fairnya aja untuk sekali penyedotan ini kan juga bukan biaya yang murah juga kan Pak gitu. Apalagi Bapak pernah bilang sempat ada orang yang mau gadein anting buat jual anting buat bayar jasa Bapak. Mungkin seperti itu kali, bisa jadi kali Pak ya. Dia nggak kerja, berbulan-bulan nggak kerja, WC penuh, mau manggil cuma takut nggak bisa bayar. Oh, jadi ada efeknya dan berimbas banget Pak ya? Iya, banyak banget efeknya. Imbasnya benar-benar kena gitu kan. Nah kalau Bapak sendiri aslinya dari mana Pak? Saya kebetulan dari Jawa Tengah, dari Kebumen. Dari Kebumen. Istri saya orang Betawi. Orang Betawi sini. Bapak sendiri tinggalnya di daerah mana Pak? Saya daerah Cibubur. Oh Cibubur. Jadi kebetulan saya malah di lingkungan di syarat Cibubur saya RW. Oh jadi Bapak RW. Ya. Jadi ternyata ya, tuh selalu yang orang bilang don't judge a book from the cover, ya gitu Pak ya. Jangan lihat orang tuh dari luarnya doang. Ternyata Bapak RW. Bahaya kalau beliau ogat tanda tangan nggak jadi tuh surat pindah, ya Pak ya. Nggak jadi tuh SKCK kalau nggak ada dari beliau juga. Oh. Apa namanya surat pengajuan, pengantar, oh nggak Pak. Jadi Bapak tinggal di Cibubur. Berarti kalau rutinitas jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Saya dari rumah itu 6:30, kadang-kadang sudah sampai sini. Jadi habis sholat subuh langsung berangkat.
Berarti di sini taruhlah masuknya jam 7 lah gitu ya. Jam 7, cuman kan di sini memang kita kan kerjanya bebas. Namanya kerja Ya kayak gini lah ya. Jadi nggak ada absen segala macam kan, bebas. Jadi kadang-kadang pulang saya sebelum asar itu udah pulang. Jadi biar bagi waktu lah, kadang-kadang kan kita di sisi lain juga kalau memang sekalipun saya udah di sini Pak, ada orang meninggal pasti saya pulang. Tanggung jawab juga. Tanggung jawab juga. Di samping itu juga saya juga sering bawa ambulan juga Pak. Oh gitu. Jadi kebetulan saya di RW punya ambulan. Jadi kalau saya memang udah wajib tugas saya kayak seolah-olah udah terpanggil ya. Jadi kalau memang ada yang meninggal pasti saya langsung pulang. Saya tinggalin mobil. Oh, ambulan itu dari swadaya masyarakat Pak? Dari swadaya masyarakat. Oh, jadi ternyata kerjaannya memang istilahnya nggak cuma bukan resmi. Iya. Kerjaan itu nggak berkantor, nggak ada absen, nggak ada apa, bebas masuk mau kita kapan. Tapi kalau memang ternyata ada panggilan di sana, namanya Bapak kan sebagai kita bilang kepala ya daerah ya, walaupun skupnya kecil Pak ya. Iya. Nah, selama 22 tahun Bapak ini terus perbedaan antara Covid dan sesudah Covid. Nah, kalau dari Bapak sendiri harapannya apa nih Pak? Walaupun kita pasti tahu lah ya, harapannya pasti pengen cepat berlalu nih. Iya. Cuman dari Bapak sendiri harapannya apa Pak mungkin? Kalau harapan saya sih kebetulan jadi memang jeritan dari teman-teman di sini. Nah, boleh ya. Pak disampaikan bagaimana Pak? Jadi pengennya sih sudah lah. Jadi biar tepat kalau memang apa yang kita harus disampaikan dari pemerintah harus dipatuhi, kita patuhi. Dikarenakan kalau bukan kita mau siapa lagi? Yang intinya biar cepat berlalu gitu kan. Biar normal seperti dulu lagi kita usaha, kita juga kemana-mana enak. Kalau sekarang kan kayaknya selalu dibatasi was-was dan kayaknya dibatasi gitu kan. Kita jadi kadang-kadang orang mau datang apa mungkin gara-gara Covid ini orang menyedot juga susah, jarang. Apa mungkin ketakutan takutnya nanti orang-orang nih tertular atau bagaimana gitu, dikarenakan kan kita kerjanya kan di mobil kotor begini kan. Nah, itu. Jadi kan kadang-kadang takutnya apa was-was atau bagaimana, yang intinya itu gitu kan. Tapi kita juga di sini sebetulnya sudah benar-benar menjaga keamanan ataupun kebersihan. Jadi setiap pagi kan mobil juga dicuci. Mobil bersih gitu kan. Jadi nggak terlalu sembrono lah. Kalau masalah kebersihan sudah kita jagalah masing-masing armada ataupun anak-anak yang kerja di mobil tinja ini. Jadi harapannya itu biar cepat berlalu aja lah. Ya biar bisa semuanya biar normal kita lagi biar Pak normal ya. lagi gitu. Tuh, jadi buat teman-teman termasuk saya sendiri nih ya, kan image-nya memang kita bicara image dong Pak. Iya. Image-nya mobil tinja, kotor, jorok bau. Ternyata memang dari Bapak dan teman-teman sendiri memang ada perawatan khusus Ada Pak ya. perawatan khusus. Kenapa kita bilang khusus? Karena tiap hari itu Tiap pasti sore dicuci. dicuci Tiap pagi sore, iya. pagi dan sore dicuci untuk menjaga kebersihan. Dan lagi pula sekalian nih buat teman-teman nih My Gengs My Bro, jangan salah, mobil ini bau, memang mungkin tangkinya iya. Cuman kan ruang kemudi nggak mungkin lah ada isinya juga gitu loh Pak. Pasti kan juga ngejaga bagaimanapun juga kan Bapak supir atau mungkin nanti ada keneknya kan juga nggak mau bau-bau ya kan Pak. Nggak mau juga. Malu juga. Oh, malu juga. Nah, My Gengs My Bro, kita udah ngobrol-ngobrol dengan Bapak Sodri nih. Beliau adalah salah satu supir mobil tinja di daerah Jakarta Selatan Pak ya. Tadi dalam dan juga ternyata beliau ini ketua RW di daerah Cibubur Pak ya. Iya. Ini dong Pak buat warganya kali aja nonton Pak. RW berapa Pak? RW 1. RW 1. RW 1 Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo ya. Pasar Rebo. Halo. Terima kasih. Nah, gitu. Oke. Dan juga harapan kita semoga memang ini cepat berlalu, semuanya bisa normal seperti biasa, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Siap. Dan buat My Gengs My Bro, kita doain semoga Bapak Sodri dan semua teman-teman yang memang bekerja di bagian pengangkutan tinja Pak ya, kita bilang seperti itu Pak ya, selalu dalam keadaan sehat walafiat, karena bagaimanapun juga hanya orang-orang spesial yang bisa melakukan pekerjaan seperti ini. Iya. Fair aja kita fair. Orang mungkin ya kalau mau dagang banyak orang kalau di modalin banyak mau dagang. Cuman kalau ada orang di model mobil, nih model mobil yang suruh bawa mau nggak? Belum tentu semua orang mau. Maka saya pribadi bilang hanya orang-orang terpilih dan punya keahlian khusus dan harus ikhlas nih yang bisa bawa mobil-mobil kayak gini. Ya kita doain Bapak Sodri dan teman-temannya tetap sehat, berkah dan bisa melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati dan ikhlas apapun yang didapatnya gitu ya. Oke, My Gengs My Bro, terima kasih obrolan kita hari ini dengan Bapak Sodri. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Semangat terus buat teman-teman, tetap ikhtiar, tetap semangat, jaga kesehatan dan sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodri, terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.